Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channelnya Bu Wenti lagi. Teman-teman, yaps, kita masuk lagi di bab 6 di komunikasi calon karyawan. Masih di mata kuliah komunikasi bisnis. Teman-teman, ini seru banget ya terkait dengan komunikasi calon karyawan. Buat teman-teman yang pengen merubah nasib kalian untuk bisa mencari pekerjaan yang kalian rasa lebih baik gitu ya. Oh, kalau umpamanya sekarang kurang, oke, buat kalian, oke, kita persiapkan bagaimana cara kita melamar kerja di pastinya yaitu terkait dengan komunikasi calon karyawan, yaitu pas kita wawancara, lebih tepatnya seperti itu. Teman-teman, langsung saja di sini di bab komunikasi calon karyawan kita akan berbicara terkait yang namanya pencarian kerja, job search. Mengidentifikasi ketertarikan kerja. Sebelum melamar pekerjaan, ada baiknya kita melakukan introspeksi diri terlebih dahulu terkait bidang pekerjaan yang menjadi ketertarikan kita, Tapi teman-teman, kalau begini teman-teman, terkait dengan mengidentifikasi ketertarikan kerja ini, saya sih cukup menyampaikan begini saja buat teman-teman. Ketika kalian lulus kuliah, pastikan kalian itu jangan terlalu rewel ya, apa ya istilahnya ya. Memilih itu boleh, tapi sesuai dengan kapasitas kita. Kalau memang dirasa pekerjaan itu memang cocok dan memang layak, kenapa tidak? Gitu kan ya, jangan terlalu idealis. Nah, kayak gitu ya. Kadang orang-orang itu that's not my passion. Hey guys, kita butuh apa sekarang gitu kan ya. Kalau kita nggak punya duit sama sekali gitu kan ya, kita juga pengen membanggakan orang tua. Kalau kita selalu menuruti yang namanya passion gitu ya, juga nggak akan selesai. Saya setuju kalau mamanya kalian itu mau menuruti passion kalian, tapi kita lihat kondisinya ya. Kita berbicara dengan mengidentifikasi ketertarikan kerja. Terkadang di usia-usia kalian, di usia-usia yang seperti ini tuh banyak banget yang namanya ego yang sangat tinggi terhadap diri sendiri dan juga eksternal. Tidak mau menerima yang mau namanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan diri kita, tidak mau menerima pekerjaan yang memang bukan passion kita. Alangkah baiknya kalau kita evaluasi dulu. Kalau itu memang layak, kenapa tidak? Kita butuh duit untuk makan, butuh duit untuk membanggakan orang tua. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah kita senang bekerja dengan orang atau benda? Apakah kita nyaman bekerja di bawah aturan orang lain? Seberapa penting gaji? Seberapa penting lingkungan kerja? Nah, itu namanya mengidentifikasi diri. Saya tidak pernah mengajarkan kalian kalau umpamanya melakukan sesuatu itu harus saklek gitu ya, harus kaku, tidak. Tapi ini adalah buku mengajarkan kepada kalian bagaimana kalian benar-benar memikirkan pekerjaan tersebut mau diambil atau tidak ya. Tapi kalaupun kalian tidak setuju, tidak sepakat dengan hal ini, tidak apa. Ini adalah saran aja, ini adalah referensi buat kalian. Alangkah baiknya juga dipikirkan, oke, kalau mamanya kita tidak terlalu suka dengan pekerjaan, oh tapi gajinya cukup menarik nih. Nah, kan di sini kan juga disampaikan seberapa penting gajinya. Penting nggak gaji buat kalian? Kalau mamanya gaji penting buat kalian, pekerjaan yang tidak terlalu sesuai dengan passion kalian, sikat aja. Ada yang seperti itu, tidak apa-apa. Namanya juga mengidentifikasi ketertarikan kerja kita terhadap suatu pekerjaan. Gak apa-apa teman-teman. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi kualifikasi. Sebelum melamar kerja, ada baiknya kita juga mengevaluasi kualifikasi diri. Beberapa hal yang bisa kita evaluasi terkait kualifikasi diri yaitu keterampilan kita dalam bidang teknologi, keterampilan apa saja yang sudah kita dapatkan di sekolah. Jadi ini sekedar lebih kepada kualifikasi diri ya, karena kalau umpamanya kita ngelamar kerja pasti kita akan bersaing dengan orang lain, tidak hanya terkait dengan IPK tapi lebih kepada kualifikasi diri kita. Kita IPK-nya bagus tapi organisasi nol ya, kita IPK-nya bagus tapi kita tidak mempunyai pengalaman apapun di kampus, cuman kuliah pulang ya, itu juga bisa jadi pertimbangan. Itu benar-benar adalah kualifikasi diri kalian. Ketika kalian memang sering berorganisasi, kalian akan mempunyai kualifikasi diri dalam teamwork, ya kan? Karena di organisasi kalian akan diajarkan bagaimana kita bekerja sama dengan orang lain, menerima pendapat orang lain. Ada pendapat yang tidak sesuai dengan pemikiran kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Itu adalah kualifikasi diri loh ya, bisa menerima pendapat-pendapat orang lain meski tidak sesuai dengan kapasitas kita. That's right, benar. Kayak gitu teman-teman.
benerin ini dulu. Dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah memilih jalur karir. Berikut beberapa saran untuk menemukan jalur karir. Oke, kayak ada job ini ya, apa namanya, job vacancy gitu ya. Ada job fair, mengunjungi pusat-pusat karir, mencari informasi di situs web, magang atau bekerja paruh waktu. Nah, terkait dengan magang ini teman-teman, ketika kalian magang dan kalian melakukan pekerjaan dengan bagus, itu tidak menutup kemungkinan ya, beneran. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan merekrut kalian sebagai karyawan tetap di sana. Itu sudah ada beberapa teman saya dan juga mahasiswa. Ketika kalian itu bekerja dengan maksimal mungkin dan sebaik mungkin, insya Allah akan dibukakan jalan untuk kalian menjadi pegawai di tempat magang kalian. Itu kalau umumnya di sini terkait dengan memilih jalur karir, dan masih banyak yang lainnya. Ya, selanjutnya adalah mencari informasi pekerjaan. Wah, ini sudah biasa ya, bisa di koran ya. Terus mencari pengumuman melalui publikasi yang dilakukan oleh organisasi profesional dan lain sebagainya, bursa kerja, dan ada juga job fair. Nah, untuk aplikasi letter ini akan saya lompati dulu, nanti akan saya jelaskan di kelas dan akan saya kasih sebuah contoh gitu ya. Kita langsung aja dulu di sini terkait dengan wawancara kerja, job interview. Nah, wawancara kerja. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk tujuan mendapatkan pandangan satu sama lain atau mengenal satu sama lain. Ingat, pandangan ya, bukan pendapat. Beda kan? Ya kan? Ingat, di sini kita hanya segera mencari pandangan saja ya. Pandangan satu sama lain atau mengenal satu sama lain antara yang diinterview dan menginterview. Wawancara juga bisa diartikan sebagai interaksi antara pewawancara dan pihak yang diwawancarai. Bagi seorang kandidat pelamar kerja, wawancara memiliki beberapa tujuan, ya. Bagi seorang kandidat atau pelamar kerja, wawancara memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah meyakinkan penerima kerja tentang potensi kandidat. Kita sebagai orang yang diwawancarai, inilah tujuan diwawancarainya adalah kita harus bisa meyakinkan kepada cari kerja atau yang menginterview kita kalau kita tuh layak untuk bergabung dengan perusahaan si pewawancara, dengan perusahaan tersebut ya. Kalau kita tuh layak bergabung dengan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah menemukan, Yang kedua adalah menemukan lebih banyak informasi dan pengetahuan seputar pekerjaan dan perusahaan. Pastinya kalau mamanya kalian diwawancarai, tujuannya itu adalah sejauh mana sih kalian tuh mengetahui yang namanya perusahaan yang kalian lamar. Jangan sampai ketika kalian melamar pekerjaan kalian tidak tahu apa-apa terkait dengan si perusahaan ini, mulai dari produknya, produk unggulannya, dan lain sebagainya. Harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, banyakin referensinya, oke? Yang ketiga adalah menambah informasi yang ada dalam resume. Tujuannya wawancara itu adalah kalian menambah informasi selain resume yang kalian kirimkan. Kalian kan punya CV dan juga resumenya, ya kan? Itu selain itu si pewawancara pengen lebih dekat lagi, pengen lebih kenal lagi dengan kalian, yaitu dengan cara wawancara. Yang selanjutnya adalah sementara dalam perspektif penerima kerja, wawancara merupakan kesempatan untuk apa? Ngapain sih si pewawancara ini mewawancarai kita? Nah, yang pertama adalah tujuannya adalah menilai kemampuan kandidat berkenaan dengan persyaratan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Kalau kalian itu adalah melamarnya sebagai seorang customer service, tapi kalian cuman ngomong sedikit gitu ya, kalau nggak ditanya nggak ngomong gitu kan ya, tidak ada keaktifan atau interaktif yang bagus ketika diwawancarai. Dari mana Mbak? Ya, saya dari Gresik. Nah, gitu kok mau jadi customer service, harus memang benar-benar kalian menunjukkan kalau kalian tuh layak dan kalian itu yang dicari oleh si pewawancara. Dari mana Mbak? Dari mana Mbak? Dari Gresik Bapak. Nah, itu kalau kamu pengen jadi seorang customer service nih ya, berarti kamu harus apa yang namanya supel ya, grapia kalau orang Jawa bilang gitu kan ya, menyenangkan lah kayak gitu, cara menjawabnya, gesturnya ya, cara gestur tubuhnya, antara apa yang diucapkan dengan apa yang kalian tunjukkan melalui bahasa tubuh itu sesuai dan juga bagus.
Yang selanjutnya adalah tujuan perusahaan mewawancarai adalah mendiskusikan pelatihan, pengalaman, pengetahuan, kualifikasi kandidat secara lebih detail. Pengen tahu aja kalian itu punya pengalaman apa terkait dengan customer service. Kalaupun kalian tidak mempunyai pengalaman dengan pekerjaan tersebut, paling tidak kalian pernah melakukan hal yang relate, yaitu umpamanya di kampus menjadi organisasi, kalian di organisasi jadi apa. Nah kayak gitulah, jadi kalian sudah ada basicnya meskipun cuma sedikit, tidak apa-apa. Yang ketiga, mengetahui dorongan atau motivasi yang dimiliki oleh kandidat. Pastinya kalau kalian diwawancara pengen tahu perusahaan apa motivasi kalian untuk melamar ya, itu dipersiapkan jawabannya. Jangan pas di situ kalian baru mikir apa ya motivasi saya. Oh, tidak bisa teman-teman. Makanya cari yang namanya referensi pertanyaan-pertanyaan seputar wawancara kerja. Udah ada di videonya Bu Enti. Oke? Yang selanjutnya adalah memutuskan apakah kandidat tersebut cocok atau tidak dengan perusahaan. Itu tujuannya. Kalau memang cocok kita angkut ya. Kalau enggak ya udah terima kasih, gitu aja. Guys, yang selanjutnya adalah menurut Kitty O, Locker dan Donna S. Kinsler terdapat beberapa jenis wawancara. Oh, banyak juga ya. Ada beberapa jenis wawancara. Yang pertama adalah behavioral interview. Wawancara ini menggunakan teori bahwa perilaku masa lalu seseorang dapat memprediksi performanya pada masa yang akan datang. Ketika wawancara, kandidat diminta untuk mendeskripsikan perilaku masa lalunya yang aktual dibandingkan menjelaskan rencana masa depannya. Pertanyaannya yang biasanya ditanyakan antara lain, ceritakan pada saya apa yang terjadi saat terakhir kali Anda menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jadi ketika ada ini jenis-jenis apa yang namanya beberapa jenis wawancara yang adalah behavioral interview terkait dengan kepribadian kalian semuanya, apa yang terakhir kalian lakukan, apa yang terakhir kalian lakukan dengan teman-teman kalian, dan apa yang kalian lakukan bersama teman kalian di tempat tersebut. Itu biasanya akan ditanyakan ya, itu akan ditanyakan. Jadi kalian benar-benar harus mendengarkan dengan baik-baik, seksama, dan sambil memikirkan sambil memikirkan apa nih jawabannya. Nah, makanya kenapa kalau mamanya kita akan wawancara perlu banget yang namanya referensi dan banyakin wawasan terkait dengan perusahaan yang akan kita lamar, dan juga terkait dengan kepribadian kita. Apa ya? Aku ini apa sih kelebihannya? Aku ini apa sih kekurangannya? Itu sudah dipersiapkan ya, kelebihan, kekurangan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah situational interview. Wawancara ini menggunakan metode dengan mengondisikan atau menempatkan kandidat ke dalam situasi pekerjaan yang seolah-olah sedang ia hadapi. Nah, tujuannya adalah menguji kemampuan kandidat dalam aspek problem solving. Ini sudah pernah, kayaknya pernah deh saya alami dulu kayaknya ya. Kita dikasih case, kita seolah-olah masuk dalam perusahaan tersebut dan kita ada di dalam perusahaan tersebut dan ada case seperti ini, bagaimana solusi yang akan kamu berikan, ya kan? Itu akan dinilai. Jadi banyakin wawasan kalian. Oke, yang selanjutnya adalah stress interview. Wah, menarik banget nih teman-teman. Stress interview, wawancara ini akan menempatkan kandidat dalam situasi yang penuh dengan tekanan yang membuatnya stres. Dikasih case study atau dibentuk nanti namanya kayak gini ya, grup interview ada nanti. Jadi pertanyaan itu rumit, itu bertolak belakang dengan kalian, itu bisa jadi, tapi bagaimana sampai kalian tuh merasakan apaan sih ini pertanyaan gitu ya. Itu sebenarnya udah stres kalian ya. Jadi harap tenang kalau umumnya kalian dikasih pertanyaannya memang tidak apaan sih ini pertanyaan apa ya, kalian harus tenang, tetap dijawab sebagaimana mestinya saja, tidak perlu dilebih-lebihkan. Nah, jadi kalian tidak boleh panik ya, harus tetap stabil. Di situ orang akan melihat kalian, oh ternyata dalam keadaan yang seperti ini pun, sesetres apapun kamu bisa stabil ya. Keadaannya udah stres nih, tapi kamu tetap stabil. Serumit apapun pekerjaan dan juga masalah-masalah yang ada, kamu bisa tetap stabil. Wah, itu bagus penilaiannya. Oke, selanjutnya adalah grup interview. Nah, ini menarik nih ya, FGD. FGD ini biasanya kalian kalau ditempatkan di suatu ruangan dibagi per kelompok, terus kalian dikasih case study. Nah, di case study ini biasanya nanti kalian akan saling memberikan pendapat. Ingat, jangan selalu seolah-olah kalian yang paling tahu, kalian yang paling ngerti, kalian yang paling pintar. Kita ada di forum grup diskusi ya. Ketika ada di FGD, semua orang berhak berpendapat. Semua orang pasti mempunyai pendapatnya. Kita harus menghargainya.
ya. Itu akan dilihat oleh si perusahaan seberapa bagus teamwork kita. Jadi ketika ada masalah cuman kamu aja yang ngomong gitu kan ya, seolah-olah kamu yang paling ngerti ya di ruangan ini, itu akan dinilai dong oleh perusahaan. Kamu tidak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara atau membackup teman ketika dia memberikan sebuah pendapat, kamu diem aja. Biarin aja, biar jawabannya jelek aja, biar jawabannya nggak bagus, kan aku nanti yang menang. Gak boleh. Ketika kita ada di FGD nih ya, kalau umpamanya melamar kerja, itu kita akan dilihat yang namanya teamwork. Kalau ada teman menjawab mungkin kurang pas, mungkin dia susah untuk menyampaikannya, kamu bantu. Itulah gunanya ada tes yang namanya forum grup diskusi atau yang namanya grup interview. Perusahaan ingin melihat seberapa besar dan seberapa bagusnya kalian dalam teamwork. Orang pintar mah banyak, tapi orang yang mau diajak kerja sama dengan baik itu mah sedikit. Ya, jadi dilepas dulu egonya. Kalau bisa jangan pakai egonya kalian masing-masing ya. Teamwork. Oke. Itu grup interview. Oke. Sudah sih, itu aja sih ya. Terakhir ini persiapan fisik sih ya. Persiapan fisik itu udah pasti. Sebaiknya persiapan fisik, baju ya. Persiapan psikologis. Kalau persiapan fisik mungkin di video selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan wawancara kerja ya di bukunya Pak Suwatno dalam komunikasi bisnis ini. Semoga bisa membantu, dan kalau ada pertanyaan dan kita diskusikan, jangan lupa cari referensi di luar juga, dan kita akan diskusi di forum Zoom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.